Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 14. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai faktor yang mempengaruhi peluang part-time mahasiswa Telkom University. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri, dimulai dari Rehan Satria. Perkenalkan, nama saya Rehan Satria dengan NIM 140221188. Perkenalkan saya Dwi Palfarisi, NIM 14022210198. Nama saya Muhammad Afar Adibda dengan NIM 14022213158. Nama saya Dionysius Agung dengan NIM 14022213266. Dan nama saya Fiasabi Muhammad Dafara dengan NIM 14022213299. Di sini ada daftar ininya. Yang pertama nanti ada ringkasan dan pendahuluan. Yang kedua ada rancangan penelitian. Ketiga ada statistika deskripsi. Keempat ada uji statistik. Yang kelima ada hasil analisis data. Ringkasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi peluang part-time mahasiswa Telkom University. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan kuesioner dan mendapatkan sampel sebanyak 23 responden yang terdiri dari beberapa program studi di Telkom University. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Telkom University memiliki keinginan untuk bekerja pada waktu. Hal ini disebabkan karena masalah keuangan, keinginan mencari pengalaman, dan beberapa alasan lain. Hasil pengujian membuktikan bahwa baik mahasiswa atau mahasiswi menganggap bekerja pada waktu adalah hal yang penting. Pendahuluan. Partai merupakan fenomena yang semakin umum di kalangan mahasiswa di era modern ini. Dalam upaya untuk mengimbangi kebutuhan finansial mereka, semakin banyak mahasiswa yang memilih untuk bekerja pada waktu selama masa studi mereka di perguruan tinggi. Alasan dibalik keinginan ini dapat bervariasi mulai dari memenuhi biaya kuliah, mengembangkan keterampilan tambahan, hingga memperluas jaringan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami keinginan mahasiswa dalam melakukan part-time dan faktor yang mempengaruhi keputusan mereka. Hal ini menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa yang memilih bekerja pada waktu. Hasil penelitian ini dapat membantu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung partisipasi mahasiswa dalam pekerjaan pada waktu. Analisis akan dilakukan terhadap faktor-faktor seperti usia, program studi, angkatan, minat dan keahlian, sumber informasi, serta ketertarikan antara jurusan dan jenis part-time. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik, yang lebih komprehensif tentang sejauh mana mahasiswa ingin melakukan part-time, serta dampak-dampak yang terkait dengan pilihan mereka. Hal ini dapat menjadi landasan bagi para pengambil kebijakan untuk merancang program-program dan dukungan yang lebih baik, yang lebih efektif bagi mahasiswa yang memilih untuk bekerja pada waktu. Dan berdasarkan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apa faktor yang mempengaruhi peluang part-time mahasiswa Telkom University. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Agung. Selanjutnya adalah rancangan penelitian. Yang pertama mengenai metode pengumpulan data. Semua data merupakan data primer dan dikumpulkan melalui kuesioner online menggunakan Gform yang disebarkan secara online. Lalu ada metode sampling. Metode sampling yang digunakan adalah metode sampling seadanya dan sampling metode bola salju. Dan didapatkan 23 responden yang semuanya merupakan mahasiswa Telkom University. Jenis data yaitu menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif dengan berbagai variabel dan skala seperti jenis kelamin dengan jenis kualitatif dengan skala nomina dan yang eh, kuantitatif ada usia dengan jenis kuantitatif dengan skala rasio. Lalu ada deskripsi variabel. Deskripsi variabel meliputi jenis kelamin dengan pilihan laki-laki atau perempuan, lalu program studi dengan isian, angkatan dengan isian, usia juga dengan isian, lalu memiliki part-time job dengan pilihan ya atau tidak, lalu pekerjaan part-time yang diminati pilihan berganda seperti barista, waiters, terus guru, driver, desain, dan atau isian sendiri. Lalu ada gaji yang isian,
Lalu keinginan mengikuti part-time dengan pilihan ya, tidak, atau mungkin. Lalu seberapa penting bekerja separuh waktu dengan pilihan sangat penting, penting, netral, tidak penting, atau sangat tidak penting. Lalu keinginan bekerja paruh waktu dengan pilihan berganda waktu luang, tuntutan ekonomi, eh, pengalaman baru, menyalurkan bakat, dan atau visi sendiri. Lalu ada sumber informasi tentang lowongan part-time dengan pilihan berganda, dengan pilihan internet, media sosial, media cetak, komunitas, dan atau isian sendiri. Lalu yang terakhir ada tantangan mencari part-time job dengan pilihan berganda, dengan pilihan keterbatasan informasi, waktu fleksibel, pengalaman, kesesuaian keterampilan, lowongan, dan atau isi sendiri. Selanjutnya, selanjutnya Selanjutnya akan di untuk statistika deskriptif. Selanjutnya untuk statistika deskriptif dari jenis kelaminnya, yang pertama, perempuan ada 57% dan laki-laki sebanyak 43%. Sementara untuk usia terbagi atas 4, 19 tahun, 18 tahun, 20, dan 21 tahun. Dan yang terbanyak adalah 20 tahun. Next. Nah, untuk program studi sendiri, kebanyakan dari akuntansi atau dari 18 orang. Sementara yang lainnya informasi 1 orang, DKV 2 orang, Digital Public Relationship 2 orang. Sementara untuk angkatan kebanyakan dari 2021, 17 orang. Sementara yang lainnya 2 orang dari angkatan 2022 dan 4 orang dari 2020. Nah, untuk memiliki part-time job atau tidak, kebanyakan menjawab tidak. Sebanyak 22 orang, hanya 1 yang menjawab iya. Next. Nah, kebanyakan responden menjawab bahwa part-time job yang diinginkan adalah barista. Sementara eh, yang lainnya kebanyakan menjawab guru privat, desain, dan beberapa lainnya menjawab software developer, ingin bekerja sebagai bisnis, dan admin sosial. Sementara untuk keinginan part-time job, kebanyakan ingin memiliki part-time job sebanyak 18 orang. Sementara yang lainnya, 2 menjawab tidak, 3 menjawab mungkin. Next. Nah, untuk ekspektasi gaji, kebanyakan responden itu menjawab bahwa ekspektasi gaji mereka berada di rentang 0 sampai 2 juta. Ada beberapa yang ekspektasi gajinya di rentang 3 juta, 7 juta, dan 20 juta. Next. Sementara untuk pentingnya part-time job, kebanyakan menjawab sangat penting dan penting. Untuk tujuannya sendiri, kebanyakan menjawab mencari pengalaman, mengisi waktu luang, dan menyalurkan bakat. Next. Untuk sumber informasi, kebanyakan responden mendapatkan informasi tentang part-time job dari media sosial dan komunitas. Sementara untuk tantangan mendapatkan part-time job, kebanyakan mengatakan bahwa tidak ada pengalaman, waktu yang tidak fleksibel, dan keterbatasan informasi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raihan. Baik, untuk uji statistik, di sini terdapat beberapa pertanyaan. Di pertanyaan 1 dan pertanyaan 2, itu kita akan menggunakan uji statistik Chi-square test. Di pertanyaan 1 itu adalah, apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam keinginan untuk bekerja paruh waktu antara mahasiswa laki-laki dan perempuan? Di pertanyaan kedua, apakah terdapat hubungan antara angkatan dengan memiliki part-time job pada mahasiswa? Untuk di pertanyaan ketiga akan dilakukan uji statistik Kruskal-Wallis dengan pertanyaan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam gaji harapan antara berbagai jenis part-time job yang ada. Next. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Afra. Next. Untuk hipotesis pertama kita memakai hipotesis nol yang
yang tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam keinginan untuk bekerja paruh waktu antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Sedangkan H1-nya itu terdapat perbedaan yang signifikan untuk bekerja paruh waktu antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Dan setelah diuji, kita mendapatkan hasil chi-square statistik sebesar 0,845 dan p-value 0,655, degree of freedom-nya 2, yang berarti kita menolak hipotesis nol. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan uji statistik chi-square, gagal menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam keinginan untuk bekerja paruh waktu antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Next. Untuk hipotesis keduanya, hipotesis nolnya tidak ada hubungan antara angkatan dengan memiliki part-time job. H1-nya itu terdapat hubungan antara angkatan dengan memiliki part-time job. Setelah diuji, kita mendapatkan hasil chi-square statistiknya 0,336 sekian, p-value-nya 0,83 sekian, degree of freedom-nya 2, dan hasilnya kita menolak hipotesis nol yang berbunyi tidak terdapat hubungan yang signifikan antara angkatan dengan memiliki part-time job. Next. Hipotesis ketiga, H0-nya itu tidak ada perbedaan yang signifikan dalam gaji harapan antara berbagai jenis part-time job yang diinginkan. H1-nya terdapat perbedaan yang diinginkan. Hasilnya itu kita mendapatkan statistik 9,06 sekian, p-value-nya 0,106 sekian, dan hasilnya itu menolak hipotesis nol. Dalam pengujian hipotesis ketiga menggunakan uji Kruskal-Wallis, gagal menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam gaji harapan antara berbagai jenis part-time job yang diinginkan. Meskipun nilai p-value hampir mendekati tingkat signifikansi, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam gaji harapan antara berbagai jenis part-time job yang diinginkan oleh Rehan. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat ciamik dari Mas Afra. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama itu mahasiswa Telkom University memiliki keinginan yang kuat untuk bekerja paruh waktu. Yang kedua, preferensi pekerjaan paruh waktu dan gaji harapan gaji. Yang ketiga, tantangan dalam mencari pekerjaan paruh waktu. Yang keempat, berdasarkan hasil uji statistik, tidak ada hubungan perbedaan yang signifikan. Yang pertama, gender dengan keinginan bekerja part-time. Yang kedua, memiliki part-time job dengan angkatan. Dan yang ketiga, ada harapan gaji part-time dengan jenis part-time yang diinginkan. Dari kesimpulan tersebut dapat ditarik bahwa mahasiswa Telkom University memiliki keinginan yang kuat untuk bekerja paruh waktu. Mahasiswa sebagai subjek itu juga memiliki peran penting sehingga mereka memerlukan upgrading skill dan pengetahuan mengenai part-time yang diinginkan sehingga meningkatkan peluang diterimanya. Jadi kampus juga perlu melakukan adanya upaya untuk menyediakan peluang kerja pada waktu yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mahasiswa, serta memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Selanjutnya ada diskusi akan dijelaskan oleh Afra. Diskusinya itu yang pertama, kurangnya sampel, yaitu hanya sebanyak 23 responden. Yang kedua itu metode sampling yang kurang representatif. Dan yang ketiga, demografi responden yang tidak mencakup keseluruhan program studi dan angkatan di Telkom University. Pertama, penelitian ini memiliki jumlah sampel yang terbatas, hanya 23 responden. Hal ini dapat mempengaruhi generalisasi hasil penelitian ke populasi yang lebih luas. Yang kedua, metode sampling yang digunakan tidak mewakili secara proporsional populasi yang diteliti. Metode sampling yang lebih baik dapat meningkatkan validitas eksternal penelitian ini. Yang ketiga, demografi responden tidak mencakup seluruh program studi dan angkatan di Telkom University. Hal ini dapat membatasi representatif hasil penelitian terhadap populasi mahasiswa universitas tersebut.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.